Pada tanggal 1 Juni 2025, dunia militer terguncang oleh sebuah operasi rahasia Ukraina yang telah direncanakan selama 18 bulan, diluncurkan dalam senyap. Hasilnya, salah satu serangan drone paling ambisius dan berhasil dalam sejarah perang modern. Lebih dari 40 pesawat militer Rusia hancur atau rusak parah, termasuk pembom strategis berkemampuan nuklir Tu-95 dan pesawat A-50 yang merupakan mata pasukan udara Rusia. Inilah momen yang oleh pengamat barat disebut sebagai Pearl Harbor-nya Rusia. Operasi ini diberi nama Jaring Laba-Laba atau Operation Spider's Web bukan tanpa alasan. Layaknya serangga yang menjebak mangsanya dalam keheningan, Ukraina merajut skenario yang tak terdeteksi, menyusup jauh ke dalam jantung pertahanan udara Rusia. Tim elit dari Dinas Keamanan Ukraina dan intelijen militer memulai misi ini hampir 2 tahun sebelumnya. Komponen drone, dikamuflase sebagai barang sipil, diselundupkan secara diam-diam ke wilayah Rusia, bahkan hingga ke Siberia. Di sana, tim operasi dalam negeri Ukraina, yang tidak pernah secara resmi diakui merakit drone-drone tersebut di dalam bangunan industri tua, gudang kosong, bahkan truk kontainer yang dimodifikasi. Yang paling mengejutkan adalah jarak serangan. Pangkalan Belaya terletak hampir 4.300 km dari perbatasan Ukraina. Fakta ini saja sudah menjadi tamparan telak bagi klaim kehebatan pertahanan udara Rusia. Citra satelit yang diambil keesokan harinya memperlihatkan barisan pesawat terbakar, sayap terlepas, dan hanggar hancur. Setiap pembom strategis Rusia yang rusak mewakili ratusan juta dolar kerugian dan kerusakan moral yang tak ternilai. Drone-drone yang digunakan Ukraina bukanlah mesin canggih seperti MQ-9 Reaper. Sebaliknya, sebagian besar adalah drone low cost dengan jangkauan panjang, terkadang hanya berisi beberapa kilogram bahan peledak, namun dalam jumlah besar dan dengan koordinasi presisi tinggi. Beberapa dari drone tersebut diluncurkan dari kontainer kayu yang disamarkan sebagai rumah biasa di atas truk-truk sipil. Beberapa lainnya diluncurkan dari dalam Rusia sendiri, kemungkinan besar dengan bantuan jaringan oposisi atau partisan dalam negeri Rusia. Sumber internal menyebut bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengetahui dan menyetujui operasi ini secara pribadi. Ia menyadari, untuk membuat Moskow goyah, kerusakan fisik tidak cukup, Rusia harus dibuat takut, merasa tidak aman, bahkan di wilayah terdalam mereka. Dan berhasil. Selama 72 jam setelah serangan, media Rusia kacau. Pemerintah Kremlin membungkam laporan kerusakan, tetapi media sosial dibanjiri gambar pesawat terbakar, ledakan tengah malam, dan suara tak dikenal yang mendekat tanpa bisa dihentikan. Tak lama setelah operasi Jaring Laba-Laba, Ukraina kembali membuat gebrakan. Jembatan Kerch, penghubung vital antara Rusia dan Crimea, diserang oleh drone bawah air yang membawa bahan peledak setara 1.100 kg TNT. Struktur bawah lautnya rusak parah. Dan sekali lagi, Rusia hanya bisa membalas dengan serangan rudal ke kota-kota Ukraina, sebuah tindakan reaktif, bukan pencegahan. Serangan ini bukan hanya kemenangan simbolik. Para analis memperkirakan bahwa sekitar 34% dari kekuatan udara strategis Rusia telah dinonaktifkan atau sangat terbatas operasionalnya. Dengan nilai kerusakan ditaksir lebih dari 7 miliar dolar, ini adalah kerugian paling mahal dalam sejarah Angkatan Udara Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Dengan serangan ini, Ukraina telah membuktikan bahwa bahkan negara dengan keterbatasan sumber daya bisa menyerang pusat kekuatan militer superpower. Dan mungkin, ini baru permulaan dari era baru peperangan tanpa suara, tanpa tank, tanpa jet, hanya ribuan drone kecil yang membawa beban revolusi strategi militer global.